warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum mulai pelajaran, kepada ketua kelas dipimpin doanya dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Aida Rahmi, Hadir Bu. Linda Sari Angliani, Hadir Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Hadir Bu. Iya Bu. Oke, baiklah. Pada minggu kemarin kan kita sudah adakan kuis kan. Nah, dari hasil kuisnya sudah Ibu koreksi. Nah, dari hasil nilainya udah Ibu dapatkan nilai terbaik dan baik. Nah, di sini Ibu ada sedikit door prize untuk yang mendapatkan nilai kategori terbaik dan baik. Untuk nilai kategori terbaik itu mendapatkan nilai 95, yaitu jatuh kepada Aida Rahmi. Di atas ya. Yeay. Selamat Aida Rahmi. Terima kasih Bu. Baiklah, untuk yang mendapat kategori nilai baik itu mendapatkan nilai 94. Jadi cuma selisih satu aja ya. Karena anak ibu sudah pintar-pintar semua. Nah, untuk kategori baik, Ibu juga ada sedikit door prize-nya. Ini kita berikan kepada Linda Sari Angliani. Tepuk tangan. Kasih Bu. Yeay. Jadi selamat untuk anak-anak Ibu yang mendapatkan nilai tinggi. Nah, untuk yang lain yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati, tapi ditingkatkan untuk belajarnya ya, supaya untuk pertemuan minggu nanti untuk adakan kuis nanti bisa mendapatkan hadiah yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi baru, yaitu bab 5 tentang sistem peredaran darah. Nah, jadi sebelum masuk materi, Ibu ingin bercerita sedikit yang mengenai tentang sistem peredaran darah. Nah, di sini anak Ibu pernah lihat darah manusia? Pernah Bu. Pernah Bu. Oke, jadi anak Ibu semua pernah lihat darah manusia ya? Oke. Jadi kalau lihat darah burung pernah? Pernah. Pernah juga Bu. Oke, baik, pernah lihat darah burung. Nah, yang terakhir, pernah lihat darah cacing? Tidak Bu. Tidak pernah lihat darah cacing? Tidak. Nah, jadi kira-kira selama hidup kalian kan tidak pernah lihat darah cacing. Kira-kira kenapa tidak pernah lihat darah cacing? Karena tidak punya darah Bu, kan dia putih. Oh, baiklah. Winda mengatakan cacing tidak memiliki darah. Jadi kalau si manusia punya darah, kalau burung ada darah, Winda mengatakan cacing tidak memiliki darah. Ada pendapat lain yang mengatakan atau setuju semua dengan Winda? Setuju dengan Winda Bu. Oke, semua setuju dengan pendapat bahwa cacing tidak memiliki darah. Nah, baiklah. Dalam makhluk hidup itu memiliki sistem. Khususnya makhluk hidup yaitu manusia dan hewan memiliki yang namanya sistem. Apa aja yang ada sistem di dalam tubuh manusia? Sistem pernapasan. Ya, baik, tepat sekali. Ada lagi? Sistem respirasi. Iya. Oke, baiklah. Si Winda mengatakan sistem pernapasan dan si Aida mengatakan sistem respirasi. Nah, ada lagi? Sistem
peredaran. Ya, sistem peredaran darah. Ya Bu. Nah, Linda telah mengatakan bahwa tubuh manusia itu ada yang namanya sistem peredaran darah. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa manusia dan hewan itu memiliki yang namanya sistem peredaran darah, yaitu darah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, berarti cacing itu termasuk dalam makhluk hidup. Iya. Hewan, berarti cacing pun di dalam tubuh cacing memiliki namanya sistem peredaran darah. Nah, jadi Cacing ada darah ya Bu. nah, tepat sekali Linda. Jadi cacing yang memiliki darah. Nah, tapi seperti kita ketahui kan, manusia memiliki darah yang warnanya merah kental, sama halnya dengan burung. Nah, tapi cacing seperti Linda katakan tadi, dia memiliki di dalam tubuhnya itu warnanya putih. Nah, jadi Bu, apa perbedaan di antara darah ketiga hewan ini? Nah, jadi gini. Di dalam darah itu terdapat yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang memberi warna merah pada darah. Jadi, si manusia ini memiliki kadar hemoglobin yang tinggi. Jadi, warnanya merah kental. Sama halnya dengan burung, dia memiliki kadar hemoglobin yang tinggi. Sedangkan cacing, dia memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Jadi, warna merah pada darah cacing itu tidak terlihat, jadi hampir putih. Sampai di sini ada mengerti? Ya Bu, ngerti. Nah, jadi kalau dikatakan lagi, jangan salah paham lagi ya, bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki yang namanya darah. Ya Bu. Ya, karena dia memiliki yang namanya sistem peredaran darah. Sampai di sini mengerti ya? Ya Bu, ngerti. Baiklah. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang persenian dan menjaga tentang sistem peredaran darah dan menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sistem peredaran darah pada vertebrata dan mendeskripsikan sistem peredaran darah pada vertebrata. Oke, langsung saja kita masuk pada materi ya. Sistem peredaran darah. Untuk hari ini kita akan membahas 2 poin, yaitu pertama, peredaran darah pada hewan vertebrata. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Nah, baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem peredaran darah pada vertebrata. Nah, apa aja hewan yang tergolong dalam vertebrata? Siapa yang bisa sebutkan? Saya Bu, Ya, Aida. Apa aja itu, Aida? ada protozoa Bu, Protozoa, Coledotrata, Coledotrata, terus Porifera, Prolifera. Saya juga Bu. Ya, kepada Linda. Pelatih Helminthes. Ya, Fatih Helminda. Terus Annelida. Annelida. Sama Echinodermata. Cidermata, satu lagi Lupa, Bu. Arthropoda. Satu lagi Arthropoda. Baik, Iya, kita Bu. beri aplaus untuk kita semua. Nah, jadi sistem peredaran darah pada hewan vertebrata, yaitu termasuk yang sudah kalian sebutkan tadi, dia memiliki sistem peredaran darah yang sederhana. Karena hewan vertebrata ini tergolong hewan tingkat rendah. Jadi, sistem peredaran darahnya ini dilakukan secara difusi pada seluruh permukaan tubuhnya. Jadi masih tergolong pada hewan tingkat rendah. Jadi sistem peredaran darahnya ini belum sempurna. Ya, contoh dari hewan vertebrata ini yaitu salah satunya yaitu ada belalang. Contohkan belalang. Nah, belalang ini dia memiliki sistem peredaran darah yang tergolong sempurna daripada hewan vertebrata yang lainnya. Dia memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, yaitu darah yang ada di
tubuh belalang itu keluar masuk langsung ke jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Jadi si belalang ini dia tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Baiklah, supaya lebih jelasnya, Ibu akan gambarkan sistem peredaran darah pada belalang. Tapi gambarnya tidak mirip ya, tidak bisa banget. Iya Bu. Nah, jadi ini jantungnya. Nah, jadi dari jantung memompa darah, mengalirkan, dia dipompa darah, mengalir ini darahnya, darah berjalan ke jaringan tubuh. Jadi langsung keluar dia ke jaringan tubuh tanpa melalui yang namanya jaringan, tanpa melalui pembuluh darah. Jadi dari jantung langsung keluar ke jaringan tubuh. Tidak ada kita lihat di sini pembuluh darah. Sampai di sini bisa dimengerti? Ngerti Bu. Baiklah. Kemudian contoh yang kedua ada belalang. Nah, belalang ini termasuk hewan avertebrata juga, tapi dia memiliki sistem peredaran darah. Oh iya, maaf, yang ini sudah belalang kan. Kemudian contoh yang kedua ada hewan cacing. Nah, hewan cacing ini dibandingkan belalang dia memiliki sistem peredaran darah yang lebih sempurna lagi. Jadi avertebrata bisa dikatakan cacing ini paling sempurna gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi sistem peredaran darah pada cacing ini dia darahnya itu mengandung hemoglobin tapi dalam kadar yang sedikit. Jadi warna darah itu tidak kita lihat berwarna merah. Nah, fungsi darah pada hewan cacing ini yaitu sebagai mengangkut sari-sari makanan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, Ibu akan gambarkan lagi sistem peredaran darah di cacing ini. Nah, baiklah, ini gambar dari sistem peredaran darah cacing. Nah, sama halnya di sini jantung kita istilahkan. Nah, jantung ini memompa darah, kemudian diedarkan. Ini dia darah mengalir ke sini, kemudian, nah, darahnya akan masuk melalui jaringan pembuluh darah. Dia akan masuk ke jaringan pembuluh darah sebelum ke jaringan tubuh. Nah, begitu. Nah, jadi kita bisa lihat tampak jelas perbedaannya. Kalau si belalang ini sistem peredaran darahnya terbuka karena tidak ada yang namanya cabang pembuluh darah. Sedangkan cacing itu memiliki sistem peredaran darah tertutup karena dia memiliki yang namanya cabang-cabang pembuluh darah. Nah, hal inilah kenapa dikatakan cacing memiliki sistem peredaran darah lebih sempurna dibandingkan dengan belalang. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Tidak Bu. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan lanjut ke sistem peredaran darah vertebrata. Nah, hewan yang termasuk ke dalam vertebrata ini digolongkan hewan tingkat tinggi. Jadi dia memiliki sistem peredaran darah yang jauh lebih sempurna dengan sistem peredaran darah pada avertebrata. Kalau si avertebrata itu sistem peredaran darahnya ada yang hewan yang masih sistem peredaran darah terbuka, ada juga yang masih sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan kalau vertebrata ini kan dia tergolong hewan tingkat tinggi. Jadi semua hewan yang tergolong vertebrata itu
sudah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi dia lebih sempurna. Baiklah, Ibu akan contohkan satu persatu sistem peredaran darah, yaitu pada ikan. Nah, ikan tergolong hewan jenis apa? Pisces. Ya, tepat sekali. Winda, ikan tergolong dalam Pisces. Nah, jadi ikan dia sistem peredaran darahnya tertutup, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi jantung pada ikan ini terletak di dekat yang namanya insang. Jadi ini, misalkan ini gambar ikan. Sini insangnya. Nah, di dekat sini pun jantungnya, misalkan ya. Jadi dia berdekatan dengan insang. Nah, jantung pada hewan Pisces ini dia dibungkus oleh yang namanya perikardium. Karena dia hidup di lautan, maka jantungnya dibungkus oleh perikardium. Nah, jadi contoh dari sistem gambar, Ibu akan menggambarkan lagi sistem peredaran darah pada ikan. Jadi gambarnya, misalkan ini jantungnya yang berdekatan dengan insang. Nah, kemudian sini ini bagian aortanya. Aorta. Nah, dari jantung memompa darah melalui kemudian dialirkan ke aorta. Ini ya. Nah, kemudian di bagian sini terdapat yang namanya jaringan kapiler. Di sini jaringan kapiler itu dia berbentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, di jaringan kapiler ini CO2 akan dilepaskan. Dia akan melepaskan CO2 dan akan mengambil O2. Jadi CO2 keluar, O2 masuk. Nah, kemudian aorta ini dia yang memberikan O2 tadi, aorta ini juga yang memberikan O2 tadi. Kemudian darah itu akan dialirkan ke jantung bersamaan dengan sari-sari makanan. Jadi O2-nya tadi kan dilepaskan, kemudian dari sini kan darah mengalir sini kan, kemudian CO2 dilepaskan, O2 masuk, kemudian darah ini akan kembali ke jantung bersamaan dengan sari-sari makanan. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Baiklah, yang kedua ada hewan kata. Nah, kata termasuk dalam hewan apa? Amfibi. Ya, hebat sekali. Dalam kategori amfibi. Nah, sistem peredaran darah pada kata ini dia terdiri dari yang pertama jantung dan pembuluh darah. Ya, ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Nah, kemudian darah pada kata ini dia terdiri dari air, protein, darah, dan garam mineral. Nah, Ibu akan menggambarkan lagi sistem peredaran darah pada kata. Gambarnya. Baiklah, ini gambar dari sistem peredaran darah pada kata. Nah, di sini kita lihat ini bagian atriumnya, bagian atrium kanan dan atrium kiri. Nah, pada kata ini dia atriumnya dia memiliki sekat. Nah, ini memiliki sekat atau disebut dengan katup. Nah, jadi
berasal dari bagian tubuh, sedangkan darah yang masuk di atrium kiri ini berasal dari paru-paru dan kulit. Nah, di sini ini atrium kanannya, ini atrium kiri. Sedangkan ini aorta, di sini aorta juga, aorta bawah, dan di sini yang atasnya. Nah, jadi di bagian kanan ini darah yang mengandung oksigen di sini. Sedangkan di bagian kiri ini darah yang mengandung CO2 dari sini. Ini darah yang mengandung kadar CO2 yang tinggi. Kalau di sebelah kanan kadar CO2-nya O2-nya yang tinggi. Nah, di bagian aorta itu adalah darah yang bercampur. Pernah dengar darah kotor kan? Pernah. Nah, itulah darah yang masih bercampur. Kalau di sebelah kanan yang oksigen di sini. Nah, di sini kalau di aorta bagian atas dia masih mengandung darah yang bercampur. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, baiklah, akan Ibu lanjutkan hewan vertebrata yang ketiga, yaitu kadal. Nah, kadal tergolong hewan apa? Reptil. Ya, bagus sekali. Hewan reptil. Nah, jadi kadal ini dia memiliki jantung yang terdiri dari dua atrium kanan dan atrium yaitu kanan dan kiri, dan dua bilik yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Jadi ada memiliki 4 bagian. Dua kanan, atrium, dua atrium dan dua bilik. Itu kanan dan kiri masing-masing ya. Nah, kemudian kadal ini juga memiliki sekat. Fungsi dari sekat pada sistem peredaran darah kadal ini yaitu dia mengantarkan oksigen ke alat pencernaan. Kemudian yang kedua fungsinya memelihara keseimbangan tubuh. Bu, mau nanya, Ya Aida, silakan. kenapa darah itu memiliki oksigen, Bu? Pada kadal ya. Iya, pada kadal. Nah, jadi gini, sistem peredaran darah pada kadal itu kan dia ada yang tadi yang dinamakan dengan sekat. Nah, kemudian dalam darah itu dia memiliki kandungan tidak hanya darah, yaitu ada CO2 dan O2. Nah, CO2 itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, ketika darah itu diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh, maka CO2 ini akan beredar juga ke sistem tubuh manusia yang lain, sedangkan yang O2 ini akan dilepaskan. Dari sini bisa dipahami Aida? Bisa, Bu? Bisa, Bu. Baiklah, ada pertanyaan yang lain? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, baiklah, sudah dimengerti ya. Kemudian Ibu akan gambarkan lagi sistem peredaran darah pada kadal. Nah, ini sistem peredaran darah pada kadal. Nah, jadi ini atriumnya, atrium kanan dan atrium kirinya, dia memiliki sekat. Ini sekatnya, atau disebut dengan katup. Ya. Nah, jadi di atrium kiri, sini kali darah itu mengandung CO2 atau karbon dioksida di sini. Mengandung karbon dioksida. Sedangkan atrium bagian kanan itu mengandung kadar O2 atau oksigen. Jadi berbeda ya. Nah, sedangkan ini bagian ventrikel. Nah, di bagian ventrikel ini darahnya masih bercampur, yaitu terdapat O2 maupun CO2. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Kemudian yang terakhir yaitu pada burung. Hewan vertebrata yang terakhir yaitu burung. Nah, burung termasuk dalam hewan Yes.
Oke, benar sekali, Apres. Nah, burung ini memiliki sistem peredaran darah yang lebih sempurna daripada yang Ibu jelaskan tadi, yaitu daripada ikan, kadal, maupun katak. Nah, jadi burung ini memiliki jantung. Nah, di dalam jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, atrium, yaitu dia memiliki 2 atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian dia memiliki 2 ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi jantung itu terbagi menjadi 4 ruang. Karena si burung ini telah memiliki sistem peredaran darah yang lebih sempurna dari hewan-hewan sebelumnya tadi, dia memiliki pemisahan antara darah arteri dan pena itu sudah sempurna, sehingga darah bersih dan darah kotor itu tidak tercampur lagi. Karena katupnya ini sudah sempurna dibandingkan dengan hewan tadi. Karena katupnya sudah sempurna, maka darah kotor dan darah bersih tidak tercampur lagi. Oke, baiklah, akan Ibu gambarkan sistem peredaran darah pada apes. Nah, baiklah, ini gambar dari sistem peredaran darah pada apes. Nah, ini jantungnya. Nah, ini di bagian atriumnya. Ini bagian atrium kiri. Ini atrium kanan. Sedangkan yang di bawahnya itu ventrikelnya, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian dipisahkan yang namanya sekat atau katup. Ini katupnya. Dia tidak menyambung gitu kan maksudnya. Nah, jadi ini darah akan masuk, yaitu darah-darah dari tubuh akan masuk melalui sini, bagian sebelah kiri. Nah, kemudian darah akan diedarkan, kemudian akan keluar ke tubuh melalui sini. Jadi yang di sebelah kiri itu darah masuk, kemudian yang di bagian kanan darah akan keluar. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah. Nah, karena semua sudah mengerti, karena juga tidak ada pertanyaan, ini materi yang terakhir ya. Nah, jadi Ibu ada LKPD. Nah, LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah, Bu. Baiklah. Ini ada LKPD-nya, ada 5 soal. Dikerjakan bersama kelompoknya, diskusi kelompok. Kerjakan Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. 10 menit ya, diskusi boleh tapi jangan ribut ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Waktunya sebentar lagi ya, Ya, Ibu. Bu. Waktunya tinggal 1 menit. Baiklah, waktunya sudah 10 menit, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelompoknya. Kumpulkan. Ya, baiklah. Sudah dikerjakan semua kan? Sudah, Bu. Ibu akan koreksi nanti di rumah. Ibu bagikan hasilnya minggu depan. Ya, Bu. Nah, seperti biasa, di akhir pembelajaran akan kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk bonus, siapa yang bisa menyimpulkan akan Ibu kasih poin 5. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Dinda, silahkan. Kesimpulannya adalah Baiklah, pada pembelajaran sistem peredaran darah ini
seperti pada sistem peredaran darah belalang itu sistem peredaran darahnya itu terbuka, Bu. Ya. Terus pada cacing dia sistem peredaran darahnya tertutup. Ya. Nah, itu kan hewan vertebrata kan, Bu. Kalau yang hewan vertebratanya itu seperti Pisces, amfibi, reptil dan aves itu semua sistem peredaran darahnya tertutup. Ya, baik sekali. Ada yang bisa menambahkan dari kesimpulan yang dijelaskan oleh Linda? Enggak, Bu. Oke, kita karena Ibu sudah janji tadi kan Ibu kasih poin 5, Ibu kasih Linda. Yes. Di atas untuk Linda. Baiklah, kesimpulan dari Linda tadi sudah tepat, tapi Ibu akan lebih menyempurnakan kesimpulan dari Linda tadi. Nah, jadi sistem peredaran darah pada hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan yang tergolong avertebrata dan yang kedua hewan vertebrata. Nah, kalau hewan yang avertebrata ini masih tergolong hewan tingkat rendah. Jadi, sistem peredaran darahnya itu belum sempurna, yaitu salah satu contohnya yaitu pada hewan belalang, dia masih memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, belum sempurna. Jadi kemudian sistem peredaran darah pada belalang, cacing, maaf. Nah, itu sistem peredaran darahnya sudah tertutup. Jadi dia sudah lebih sempurna daripada hewan vertebrata jenis lainnya. Kemudian hewan pada vertebrata itu sudah memiliki sistem peredaran darah yang sempurna, yaitu pada Pisces, pada amfibi, reptil, dan aves. Nah, jadi pada golongan hewan amfibi, reptil, aves itu menganut sistem peredaran darah tertutup rangkap atau ganda. Nah, hal ini dikarenakan dalam sistem peredarannya melewati jantung 2 kali. Jadi kalau sistem peredaran darah yang melewati jantung 2 kali itu sudah dikatakan sempurna. Sedangkan kalau si avertebrata tadi hanya 1 kali melewati jantung, yaitu pada saat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, untuk terakhir Ibu akan berikan kuis. Kuisnya cukup 2 soalnya. Ibu akan dicekkan soalnya. Ini, Bu. Soal yang pertama, menjawab kuisnya tidak boleh lihat buku ya. Jadi bukunya disimpan semua, di mejanya hanya ada kertas 1 lembar. Tidak boleh lihat kawan kanan kiri, harus menjawab sendiri. Tidak boleh bertanya ke kawan kanan dan kiri. Kalau soalnya tidak jelas, tanya sama Ibu. Kalau jawabannya tidak jelas, tidak boleh tanya sama Ibu. Ya, Bu. Soal nomor 1, buatlah sistem peredaran darah pada ikan beserta alur. Sudah? Sudah, Bu. Nomor 2, analisislah mengapa sistem peredaran darah pada hewan avertebrata sistem peredaran darah pada vertebrata lebih sempurna daripada hewan avertebrata. Nah, soalnya ada 2 aja, silahkan dikerjakan. Nah, ya baiklah, waktunya sudah berjalan 3 menit, tinggal 2 menit lagi. Siapa yang sudah siap boleh dikumpul? Ada yang sudah siap? Sedikit lagi ya, Bu. Sedikit lagi, baiklah, ditunggu ya. Jawabnya menurut pemahaman sendiri-sendiri, jangan ada yang tanya temannya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah, Aida. Oke, baiklah. Ibu periksa dulu soal kuisnya ya. Ibu periksa waktu beri Ibu 2 menit ya. Ya, Bu. Baiklah. Untuk menambah poin lagi, Ibu hari ini berbaik hati. Ibu akan memberikan poin banyak-banyak untuk kalian. Nah, tadi sudah dijawab kan kuisnya. Nah, sekarang tolong dipaparkan jawaban dari kuis tadi. Soalnya boleh rebutan ya, siapa yang mau menjawab silakan langsung angkat tangannya. Baiklah, yang nomor 1, gambarlah dan jelas uraikan bagan sistem peredaran darah pada
Fiskes. Siapa yang mau jawab? Bu. Ya, baik Dinda. Nah, sistem peredaran darah pada Fiskes itu kan dimulai dari jantung kan, Bu. Ya. Terus masuk ke bagian bilik itu, terus setelah itu dia tuh melalui aorta ventral. Terus dia melalui kapiler yang CO2-nya tuh dilepaskan dan O2 diambil. Terus dia aorta dorsal memberikan O2 dan sari makanan. Lalu mengambil CO2 dan kembali lagi ke jantung. Ya, tepat sekali. Menurut Ibu sudah sempurna. Jadi jawaban dari Winda, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, tadi yang dijelaskan sama Winda kan badannya. Kemudian Ibu ada seluruh gambarnya. Winda sudah menggambar. Sudah tadi, Bu. Sudah tadi, berarti Ibu kasih poin 5 untuk Winda. Nah, kemudian soal nomor 2, analisislah mengapa hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah lebih sempurna dari hewan avertebrata. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, baik Aida. Jawabannya, Bu, karena golongan amfibi, reptil, dan aves menganut sistem peredaran darah tertutup rangkap atau ganda, Bu. Ya, bagus. Tapi ada yang bisa menyempurnakan lagi dari jawaban Aida? Ada, Bu. Ya, Winda, Nah, silakan. tadi kan karena apes ini nih darahnya tertutup dan ganda. Terus Ya. kemudian dia tuh melewati jantung 2 kali, Bu. Yaitu pada saat peredaran besar dan peredaran darah kecil. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Aida dan Iya. Nah, karena jawaban nomor 2 dibagi separuh-separuh ya, jadi si Aida mendapatkan poin 2,5 dan Winda mendapatkan poin 2,5 sama. Nah, kemudian dihasilkan si Winda mendapatkan poin 7,5 sedangkan Aida mendapatkan poin 2,5. Nah, jadi Ibu sudah mendapatkan nilai yang terbaik itu didapatkan oleh Winda Sari Angliani. Beri tepuk tangan. Nah, ini ada Ibu hadiah lagi. Ibu akan berikan hadiah untuk Winda. Nah, hadiah ini untuk memacu kalian supaya lebih rajin lagi. Ya, tepat sekali Winda, untuk lebih semangat belajarnya supaya nanti minggu ke depan nanti kalian lebih rajin lagi membaca dan menambah ilmu kalian. Ini Winda. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri materinya sampai di sini. Ya, Nah, Bu. untuk minggu depan kita akan bahas peredaran darah pada manusia. Nah, Ibu akan beri tugas kepada kalian. Tugas kelompok, buatlah gambar jantung pada manusia. Jadi gambar kalian itu bisa kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya. Dibuat di kertas karton separuh saja, buat bersama kelompok temannya ya. Ya, Bu. Kemudian dibaca juga tentang sistem peredaran darah manusia. Nanti jadi kalau ada Ibu bertanya, kalian bisa menjawab dan kalian mendapatkan prize dari Ibu. Nah, Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf tersalah terhilap. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.